miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Selama sejarah yang sangat panjang, sejak kita terlahir ke dunia ini, tanaman padi telah menjadi konsumsi utama bagi penduduk dunia, khususnya Indonesia. Bahkan dalam kehidupan kita saat ini, padi menjadi salah satu tanaman pertanian yang paling populer di dunia. Bagaimana tidak? Mayoritas masyarakat dunia berprofesi sebagai petani. Dalam Kamus Sejarah Indonesia, padi telah dibudidayakan oleh manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Sekitar puluhan ribu tahun yang lalu, setidaknya pada zaman purba, padi telah ada di planet ini sebagai tumbuhan liar yang hidup alami di dataran utama Asia Tenggara. Kita semua tahu, padi biasa tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi yang cukup dingin atau lembab. Mereka tumbuh di tanah yang lembut dan basah. Indonesia menyimpan banyak mineral dan unsur hara yang dapat membuat padi tumbuh subur. Padi telah berevolusi selama ribuan tahun hingga dapat tumbuh semudah sekarang. Dalam beberapa penelitian, diperkirakan padi memasuki wilayah Nusantara sekitar 3.500 sebelum Masehi dan ditemukan pertama kali di Ulu Leang, Sulawesi. Pada masa tersebut, kemungkinan merupakan varietas pertama dari padi dan sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Jadi sekiranya mereka masih tumbuh liar dan belum dibudidayakan. Sejalan dengan hal itu, penelitian lain juga menyebutkan bahwa padi menjadi sumber makanan pokok pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Meskipun hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak ada relief Candi Borobudur tentang tanaman padi. Padi atau Oryza sativa merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Tanaman padi sudah sejak lama dibudidayakan oleh penduduk Indonesia. Diperkirakan setidaknya pada pertengahan abad ke-13 telah mulai ditanam di dataran rendah. Meskipun pada masa itu belum menjadi makanan pokok mayoritas penduduk Nusantara. Mereka terus menyebar ke seluruh penjuru Nusantara melalui jalur perdagangan dan upeti kerajaan. Hingga akhirnya pada abad ke-19, dinyatakanlah padi sebagai bahan baku makanan pokok masyarakat di seluruh penjuru. Bahkan dalam catatan sejarah, setidaknya sekitar abad ke-18 dan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mengambil peran penting pada peristiwa besar tersebut. Mereka mulai mensponsori ekspansi besar-besaran pertanian padi untuk ditanam di sawah. Karena hal inilah, dilakukan pembukaan lahan dan perluasan irigasi untuk pertanian padi. Sejak saat itu, padi di Nusantara terus berkembang dari masa ke masa. Pada tahun 1905, pemerintah terus melakukan pengembangan padi dan memulai program berkelanjutan yang bertujuan untuk menemukan varietas unggul dari tanaman padi. Padi di Indonesia kemudian dikirim ke negara Belanda untuk membantu peperangan pada masa itu. Padi merupakan tanaman paling populer di dunia, terutama pada Perang Dunia Kedua. Padi memiliki fase tersulit di Indonesia pada tahun 1950 hingga 1975, di mana peningkatan penduduk semakin melonjak drastis, sehingga ketersediaan padi tidak mencukupi untuk kebutuhan beras. Hingga akhirnya kekeringan terpanjang yang terjadi pada tahun 1991. Bukan hanya itu, hama tanaman padi yang sulit dikendalikan membuat produktivitas padi terus menurun.
Akibatnya, ketersediaan beras di Nusantara juga ikut menurun. Tapi hal tersebut tidak menjadi alasan bagi penduduk Indonesia berhenti bertani. Padi terus mendominasi pertanian di pedesaan hingga saat ini. Salah satu daerah pertanian padi di Indragiri Hilir yaitu terletak di Desa Pebenaan, Provinsi Riau. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.